Ternyata tak hanya Pak Romo yang mengalami hal itu. Selang sehari, desa kembali gempar karena sosok kepala buntung. Ia mengelilingi desa di tengah malam. Magelang, Jawa Tengah, 1968. Suatu pagi, sebuah desa digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala di pinggir sungai. Mayat itu masih utuh, badannya tidak begitu menggelembung, dengan seutas tambang terikat di perutnya. Ketika warga mencoba meraihnya dengan bambu, mayat itu terbalik. Terlihat tambang menjuntai ukuran 4-5 jengkal orang dewasa di bagian belakang pinggulnya. Mungkin mayat itu terlepas dari pemberatnya sehingga muncul di permukaan. Entah kepalanya dipenggal atau dimakan binatang, karena terlihat potongan tidak rata di batang lehernya. Pakaiannya juga masih lengkap, yaitu kemeja putih dan celana krem. Polisi pun datang dan segera mengidentifikasi mayat tanpa kepala tak beridentitas itu. Tak membutuhkan waktu lama, identitas mayat itu terungkap hari itu juga. Itu adalah Sutarji, nama samaran warga desa setempat. Banyak yang mengenalinya, diyakinkan oleh keluarganya sendiri. Terlihat dari tanda lahir, bercak hitam di tangan kanannya, atau tembong istilah Jawanya. Sebuah cincin batu akik yang melekat pada jemarinya membuat keluarganya semakin yakin jika mayat itu adalah Sutarji. Seketika keluarganya histeris karena kemarin pagi Sutarji masih ada di rumah. Ia memang pamit pergi sekitar jam 10 pagi untuk pergi ke Secang, daerah dekat Magelang. Sayangnya, keluarganya tidak ada yang tahu dia pergi menemui siapa. Saat penyelidikan pun, polisi tidak bisa menemukan siapa orang yang dituju oleh Sutarji di Secang, karena Secang daerahnya lumayan luas. Sutarji adalah pemuda 28 tahun, sukses tapi belum menikah. Profesinya adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Singkat cerita, setelah 2 hari pencarian, bagian kepala Sutarji yang hilang tidak menemui hasil. Keluarga Sutarji menginginkan agar jasad Sutarji segera dikebumikan. Mereka pun tak mengizinkan jenazah Sutarji diperiksa forensik lebih dalam. Otomatis ini menghentikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Sempat dihembuskan isu kalau Sutarji tersangkut dengan PKI, karena di tahun itu memang lagi gencar-gencarnya. Tapi itu dibantah oleh keluarganya sendiri. Secara almarhum ayahnya adalah seorang TNI. 4-5 hari setelah penemuan, akhirnya jenazah Sutarji dikebumikan. Ya, tanpa kepala tentunya. Banyak yang tidak menyangka Sutarji akan meninggal dengan cara yang sangat tragis. Sosoknya ceria dan ramah. Kebiasaan yang paling diingat oleh warga adalah Sutarji ini sangat mencintai olahraga. Sepertinya hobi itu menurun dari ayahnya, yang mana
dia adalah seorang tentara. Setiap 2 atau 3 hari sekali, Sutarji ini selalu jogging, lari-lari. Kadang sore, kadang pagi. Ia mengelilingi desa dan selalu menyapa siapapun yang ia lihat. Pemakaman pun berlangsung cepat. Malamnya, warga berbondong-bondong melekkan di rumah Sutarji. Sepertinya warga ingin meredam kesedihan keluarganya, terutama ibu Sutarji yang memang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, 7 hari setelah pemakaman Sutarji, warga mulai diteror oleh gembung, yaitu hantu tanpa kepala yang diduga adalah arwah dari Sutarji. Seperti biasa, Pak Kromo, pedagang kerupuk pikulan dari desa sebelah. Ia menjajakan kerupuknya di desa tempat Sutarji berasal. Beliau berangkat habis subuh, karena memang ini rute terdekat yang biasa Pak Kromo lewati untuk berkeliling menjajakan kerupuknya. Langit masih agak petang dan berkabut. Jalan antar batas desa dikelilingi kebun albasia di kanan dan kirinya. Ketika memikul, biasanya orang akan sedikit menunduk. Seketika beliau menengadahkan kepalanya. Dari kejauhan, sayup-sayup Pak Kromo melihat orang berlari. Arahnya berlawanan dengannya. Karena sedikit kabut, jadi pandangannya tidak terlalu jelas. Orang itu berlari. Oh, mau olahraga, batin Pak Kromo. Pak Kromo pun kembali berjalan dengan agak menunduk, menahan beban kerupuk yang masih banyak. Sosok yang sedang berlari tersebut semakin mendekat. Ketika sudah berjarak 2 meteran, maksud Pak Kromo ingin menyapa. Tapi ketika Pak Kromo mendongakkan kepalanya, sosok yang berlari itu ternyata tidak ada kepalanya. Sontak, beliau pun kaget. Dilepaskanlah pikulan kerupuknya dan berlari ke dalam desa. Menurut narasumber, Pak Kromo sampai tidak bisa berbicara. Kejadian itu terjadi pukul 5 pagi. Baru sekitar jam 9 pagi, Pak Kromo berani kembali mengambil dagangannya. Itu pun ditemani warga. Kata narasumber, sejak saat itu, Pak Kromo tak pernah terlihat berjualan kerupuk lagi. Ternyata tak hanya Pak Kromo yang mengalami hal itu. Selang sehari, desa kembali gempar karena sosok kepala buntung yang diduga arwah Sutarji. Ia mengelilingi desa di tengah malam. Kejadian itu terus berulang setiap hari di tengah malam. Menurut narasumber, itu sudah mencapai tahap yang ekstrim, di mana warga bisa mengenali tanda-tanda kehadiran sosok tersebut. Sebelum sosok itu lewat, selalu terdengar suara sosok itu berlari dengan darah yang mengucur dari batang lehernya, yang mana itulah yang menimbulkan suara. Kurang lebih seperti kambing ketika disembelih dan kepalanya sudah putus. Akan ada suara dari kerongkongan yang mengeluarkan darah. Selama berhari-hari, ada sebagian warga yang mungkin jenuh dengan teror itu, dan ia mencoba melawan rasa takutnya
dengan mengintip jendela setelah ia mendengar suara. Suaranya memang tak begitu jelas, tapi ketika di keheningan malam, suara itu bisa didengar. Dan memang benar, banyak warga yang bersaksi melihat sosok arwah Sutarji tanpa kepala yang sedang berlari, mengulangi kegiatan di masa hidupnya. Belum genap 40 hari kematian Sutarji, teror hantu gembung semakin sering terjadi. Selain sosok yang berlari tanpa kepala, ada juga cerita lain yang dialami oleh salah satu warga desa, Pak Kurdi, nama samaran. Beliau adalah orang pertama yang menemukan jasad Sutarji. Desa semakin sunyi sepi pasca kejadian penemuan jasad Sutarji. Warga memang ketakutan. Hampir setiap habis maghrib, tak ada yang berani keluar rumah. Apalagi Pak Kurdi. Sehari setelah kejadian, Pak Kurdi sempat sakit. Beliau mengalami shock berat karena beliaulah yang pertama kali menemukan jasad Sutarji. Dan di suatu malam menuju 30 hari kematian Sutarji, sekitar pukul 1 dini hari, ada suara ketukan dari pintu rumahnya. Awalnya Pak Kurdi takut dan mencoba untuk mengacuhkannya. Tapi ketukan itu semakin keras. Pak Kurdi sedikit emosi. Sopo toiki wangi-wangi. Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan. Dan setelah dibuka, tepat di depan matanya telah berdiri sosok yang sangat mengerikan, yaitu hantu gembung. Dia tak bergerak, hanya ada darah yang mengucur dari batang lehernya. Sontak, Pak Kurdi membanting pintu, dan dia pun pingsan. Selang sehari, Sunyoto, nama samaran, bisa dibilang dia adalah teman Sutarji dari kecil. Mereka seumuran. Sunyoto ini bekerja membantu bapaknya di bengkel mobil. Bengkel mobil milik bapaknya berada lumayan jauh dari desa. Saat itu Sunyoto sedang lembur, membantu bapaknya menyelesaikan pekerjaan di bengkel. Posisi Sunyoto saat itu ada di kolong mobil. Beberapa saat kemudian, bapaknya pamit pulang untuk mengambil sesuatu dan akan kembali ke bengkel setelah mengambil barang tersebut. Sekitar jam setengah 11 malam, Sunyoto melihat ada kaki di samping mobil yang tengah diperbaikinya. Awalnya ia mengira itu adalah bapaknya. Oh, wis tekan toh bapak. Ora ono suarane. Sosok yang dikira bapaknya itu diam saja, tidak menjawab. Tapi masih saja berdiri di situ. Sunyoto menggelengkan kepalanya dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tapi mata luarnya melihat kaki itu bergerak. Sunyoto pun menoleh dan dia melihat kaki itu semakin melayang, tidak menyentuh tanah. Dia pun ketakutan. Kemudian dia berteriak. Sunyoto mencoba berlari, tapi tepat di sampingnya ada gembung. Akhirnya dia pun jatuh pingsan. Ternyata di malam yang sama, beberapa warga juga mengaku didatangi oleh sosok gembung itu. Dia seolah menanyakan tentang keberadaan kepalanya. 3 hari kemudian,
adik Sutarji mendatangi warga. Dia bersaksi bahwa akhir-akhir ini dia selalu dimimpikan oleh sosok kakaknya. Di mimpi itu kondisi kakaknya masih utuh dan dia berkata, "Kepalaku ada di bawah batu dekat rel kereta api." Atas dasar itu, warga melapor ke Babinsa setempat. Pencarian pun kembali dilakukan, tapi kepala Sutarji tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Konon, pada malam-malam tertentu, hantu Gembung masih sering menampakkan diri untuk mencari kepalanya.